Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan yang seharusnya dipenuhi ketenangan, doa, dan harapan. Namun tahun ini, langit di sebagian dunia justru dipenuhi suara yang berbeda. Bukan suara azan, bukan suara doa, melainkan suara rudal dan ledakan yang mengguncang malam. Ketika umat Islam di berbagai tempat bangun untuk sahur, di tempat lain, orang-orang bangun karena sirene perang. Konflik antara Iran, Amerika, dan Israel semakin memanas. Dan banyak orang mulai bertanya, apakah dunia sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar? Tonton video ini sampai akhir, karena apa yang sedang terjadi mungkin lebih serius dari yang kita bayangkan. Ramadan, bulan yang biasanya dipenuhi ketenangan. Bulan ketika jutaan manusia bangun di malam hari untuk berdoa, beristighfar, dan mencari kedamaian. Namun Ramadan kali ini terasa berbeda. Di sebagian wilayah dunia, ketika umat Islam bersiap menyambut sahur, langit malam tidak hanya dipenuhi suara azan. Langit itu juga dipenuhi suara lain. Suara sirin, suara jet tempur, dan suara ledakan yang mengguncang kota. Konflik besar kembali mengguncang Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang selama bertahun-tahun hanya berupa ancaman, akhirnya berubah menjadi serangan nyata. Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat bersama Israel meluncurkan operasi militer besar yang menargetkan berbagai fasilitas strategis di Iran. Serangan itu tidak hanya menyasar instalasi militer. Ledakan juga terdengar di berbagai kota besar. Kota-kota yang sebelumnya penuh kehidupan, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang dipenuhi kepanikan. Orang-orang berlari meninggalkan rumah mereka. Anak-anak menangis. Dan jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang mencoba melarikan diri dari kota. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan seperti ini. Karena ketika perang besar benar-benar dimulai, dunia bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Ketegangan yang sudah lama terpendam. Sebenarnya konflik antara Iran dan Israel bukanlah sesuatu yang baru. Hubungan kedua negara ini sudah dipenuhi permusuhan sejak puluhan tahun lalu. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, Iran secara terbuka menyatakan permusuhannya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, Timur Tengah menjadi panggung dari berbagai konflik tidak langsung. Serangan siber, operasi rahasia, dukungan kepada kelompok militan, ancaman nuklir, dan berbagai konflik bayangan lainnya. Namun selama bertahun-tahun, konflik itu tetap berada di batas tertentu. Seolah dunia masih mampu menahannya agar tidak berubah menjadi perang besar. Tetapi pada tahun 2026, batas itu tampaknya mulai runtuh. Ketegangan meningkat dengan cepat. Israel menyatakan bahwa program nuklir Iran menjadi ancaman serius bagi keamanan mereka. Sementara Iran menuduh Amerika dan Israel mencoba menggulingkan pemerintahannya. Dan pada suatu malam yang mengubah segalanya, serangan itu akhirnya terjadi. Malam ketika langit Tehran terbakar. Penduduk kota Tehran mungkin tidak akan pernah melupakan malam itu. Langit malam yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi suara ledakan. Jet tempur melintas. Rudal menghantam target. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Serangan udara yang terkoordinasi menargetkan berbagai fasilitas militer dan strategis. Operasi militer ini dikenal dengan nama Operation Lion's Roar, sebuah operasi serangan besar yang dilancarkan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Target utama mereka adalah fasilitas militer Iran dan program nuklirnya. Namun seperti dalam banyak perang lainnya, ketika bom mulai jatuh, batas antara target militer dan kehidupan sipil seringkali menjadi kabur. Ledakan mengguncang beberapa kota. Dan dalam hitungan jam, berita tentang serangan ini menyebar ke seluruh dunia. Televisi menampilkan gambar kota yang terbakar. Media sosial dipenuhi video ledakan. Dan orang-orang di berbagai negara mulai bertanya,
Apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Balasan yang tidak terhindarkan. Dalam perang, serangan pertama hampir selalu diikuti oleh balasan, dan Iran tidak tinggal diam. Tidak lama setelah serangan itu terjadi, Iran meluncurkan rudal dan drone sebagai balasan terhadap target militer Amerika dan Israel di kawasan tersebut. Beberapa pangkalan militer Amerika di Timur Tengah menjadi sasaran. Beberapa negara di kawasan Teluk juga mulai meningkatkan status siaga mereka. Ketegangan meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, konflik yang awalnya hanya melibatkan 2 atau 3 negara mulai menyeret kawasan yang lebih luas. Jalur penerbangan mulai terganggu. Harga minyak dunia melonjak. Dan banyak negara mulai khawatir bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perang besar di Timur Tengah bukan hanya masalah regional, karena wilayah ini adalah salah satu pusat energi dunia. Jika konflik terus meluas, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Ramadan yang berubah. Yang membuat situasi ini terasa lebih berat adalah waktunya. Semua ini terjadi ketika umat Islam sedang menjalani bulan Ramadan. Bulan yang biasanya menjadi waktu untuk memperbanyak ibadah. Namun di beberapa tempat, Ramadan kali ini justru diwarnai dengan ketakutan. Bahkan di Yerusalem, situasi keamanan yang semakin tegang membuat otoritas Israel menutup akses ibadah tertentu di kompleks Masjid Al-Aqsa pada waktu Ramadan. Keputusan ini memicu berbagai reaksi di dunia Muslim. Karena bagi banyak orang, Ramadan adalah simbol kedamaian. Namun ketika konflik dan perang terjadi di bulan ini, rasanya seperti ada sesuatu yang sangat menyakitkan dalam kenyataan itu. Dunia yang menyaksikan. Di berbagai negara, jutaan orang mengikuti perkembangan konflik ini setiap hari. Televisi menayangkan gambar kota-kota yang terkena serangan. Analis militer mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Para pemimpin dunia menyerukan agar konflik tidak semakin meluas. Namun dalam banyak konflik di Timur Tengah, hal-hal seperti ini seringkali tidak mudah dihentikan. Karena setiap serangan biasanya akan diikuti oleh balasan. Dan setiap balasan seringkali membuat konflik semakin besar. Dalam beberapa hari saja, situasi menjadi sangat tidak pasti. Israel mengumumkan status darurat nasional. Sekolah ditutup. Reservis militer dipanggil kembali. Dan sistem pertahanan udara disiagakan di berbagai kota. Di sisi lain, masyarakat Iran juga menghadapi ketakutan yang sama. Banyak orang mulai menimbun makanan dan bahan bakar. Beberapa keluarga bahkan mencoba meninggalkan kota besar untuk mencari tempat yang lebih aman. Ketakutan akan perang yang lebih besar. Satu pertanyaan mulai muncul di berbagai negara. Apakah konflik ini bisa berubah menjadi perang yang jauh lebih besar? Sejarah menunjukkan bahwa Timur Tengah sering menjadi tempat di mana konflik kecil bisa berkembang menjadi krisis global. Karena terlalu banyak kepentingan besar yang terlibat di kawasan ini. Amerika Serikat, Israel, Iran, kelompok-kelompok militan, negara-negara Teluk, dan kekuatan global lainnya. Semua memiliki kepentingan mereka masing-masing. Dan ketika kepentingan itu bertabrakan, dunia seringkali berada di tepi jurang yang berbahaya. Ketika dunia terasa rapuh, perang selalu mengingatkan manusia tentang satu hal. Betapa rapuhnya dunia ini. Kota-kota yang hari ini penuh kehidupan, besok bisa berubah menjadi reruntuhan. Orang-orang yang hari ini hidup damai, besok bisa menjadi pengungsi. Dan semua itu bisa terjadi begitu cepat. Dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Ketika manusia mulai kehilangan kendali atas konflik yang mereka ciptakan sendiri. Dan semua itu bisa terjadi begitu cepat. Dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Ketika manusia mulai kehilangan kendali atas konflik yang mereka ciptakan sendiri. Namun pertanyaan yang lebih besar sebenarnya bukan hanya tentang perang. Pertanyaannya adalah,
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah konflik ini akan berhenti? Ataukah dunia sedang memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya? Dan jika perang ini terus membesar, apakah kita sedang menyaksikan sesuatu yang akan mengubah sejarah dunia? Konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya tentang strategi militer, bukan hanya tentang kekuatan rudal, jet tempur, atau teknologi perang modern. Di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak yang harus tumbuh di tengah suara ledakan, dan ada orang tua yang setiap malam berdoa agar anak mereka masih hidup ketika pagi datang. Ketika dunia berbicara tentang perang, seringkali yang dibahas adalah peta, wilayah, dan kekuatan militer. Namun bagi orang-orang yang hidup di tengah konflik, perang terasa sangat berbeda. Perang adalah malam tanpa tidur. Perang adalah suara siren yang membuat jantung berdebar. Perang adalah rasa takut setiap kali langit dipenuhi suara pesawat tempur. Ramadan yang penuh doa dan ketakutan. Ramadan seharusnya menjadi bulan yang dipenuhi kedamaian. Bulan ketika manusia kembali mendekat kepada Tuhan. Bulan ketika hati yang keras menjadi lembut. Namun di beberapa kota di Timur Tengah, Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda. Di malam hari, ketika sebagian orang berkumpul untuk sholat tarawih, di tempat lain, orang-orang justru berlari menuju tempat perlindungan. Sirene perang menggema di udara. Lampu kota dimatikan untuk menghindari serangan udara. Dan langit malam dipenuhi cahaya dari rudal yang melintas. Bagi sebagian keluarga, sahur tidak lagi hanya tentang makanan. Sahur adalah momen ketika mereka memastikan semua anggota keluarga masih bersama, masih hidup, masih selamat. Bayangkan seorang ibu yang duduk di ruang kecil bersama anak-anaknya. Di luar, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Ia memeluk anaknya dengan erat. Dan dalam hatinya hanya ada satu doa sederhana. Ya Allah, lindungi kami malam ini. Ketika dunia menahan napas, sementara itu, dunia menyaksikan konflik ini dengan rasa cemas. Para pemimpin dunia mengadakan pertemuan darurat. Diplomat mencoba mencari jalan keluar. Namun dalam banyak konflik besar, solusi seringkali datang terlambat. Karena ketika perang sudah dimulai, menghentikannya tidak pernah mudah. Ketika satu pihak menyerang, pihak lain merasa harus membalas. Dan setiap balasan seringkali memicu balasan berikutnya. Inilah yang disebut oleh banyak analis sebagai spiral konflik. Sebuah lingkaran yang semakin lama semakin sulit dihentikan. Ketakutan akan perang yang lebih besar. Hal yang paling ditakuti oleh banyak negara adalah satu kemungkinan, bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih luas. Timur Tengah adalah wilayah yang sangat sensitif. Terlalu banyak kepentingan besar bertemu di sana. Jika satu konflik meluas, banyak negara lain bisa ikut terseret. Dan jika hal itu terjadi, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Karena perang besar di Timur Tengah tidak hanya mempengaruhi wilayah tersebut. Ia bisa mengguncang ekonomi global. Harga energi bisa melonjak. Jalur perdagangan bisa terganggu. Dan ketegangan global bisa meningkat secara drastis. Dalam sejarah modern, beberapa perang besar dunia bahkan bermula dari konflik regional yang tampaknya kecil. Itulah sebabnya dunia sangat khawatir setiap kali Timur Tengah kembali memanas. Manusia dan ambisi. Namun di balik semua konflik ini, ada satu pertanyaan besar yang sering terlupakan. Mengapa manusia terus mengulangi kesalahan yang sama? Sepanjang sejarah, perang selalu meninggalkan luka yang dalam. Kota hancur. Keluarga terpisah. Generasi muda tumbuh dengan trauma. Namun entah mengapa, manusia terus kembali ke jalan yang sama. Ambisi kekuasaan, ketakutan, dendam masa lalu.
Semua itu seringkali menjadi bahan bakar yang membuat konflik terus terjadi. Dan ketika ambisi bertemu dengan teknologi militer modern, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Langit yang sama. Hal yang paling ironis dari perang adalah kenyataan ini. Semua manusia sebenarnya hidup di bawah langit yang sama. Orang-orang di berbagai negara mungkin memiliki bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Namun pada akhirnya, mereka semua memiliki harapan yang sama. Mereka ingin hidup dengan damai. Mereka ingin anak-anak mereka tumbuh dengan aman. Mereka ingin masa depan yang lebih baik. Namun ketika perang terjadi, harapan-harapan sederhana itu seringkali menjadi hal yang paling sulit dicapai. Pelajaran dari sejarah. Sejarah manusia dipenuhi oleh kisah perang. Namun sejarah juga mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa setiap perang, seberapa besar pun, pada akhirnya akan berakhir. Namun luka yang ditinggalkannya bisa bertahan sangat lama. Beberapa kota di dunia masih menyimpan bekas luka dari perang yang terjadi puluhan tahun lalu. Beberapa generasi masih membawa trauma yang diwariskan dari konflik masa lalu. Itulah sebabnya banyak orang berharap agar konflik seperti ini tidak semakin meluas. Karena semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula luka yang akan ditinggalkan. Ramadan yang mengingatkan. Di tengah semua ketegangan ini, Ramadan sebenarnya membawa pesan yang sangat kuat. Ramadan mengingatkan manusia tentang kesabaran, tentang pengendalian diri, tentang pentingnya menahan amarah, dan tentang betapa berharganya kedamaian. Ketika seseorang berpuasa, ia belajar menahan lapar dan haus. Namun lebih dari itu, ia juga belajar menahan emosi, menahan amarah, menahan keinginan untuk menyakiti orang lain. Bayangkan jika nilai-nilai ini benar-benar dipegang oleh seluruh manusia. Mungkin dunia akan terlihat sangat berbeda. Dunia yang sedang berubah. Konflik yang terjadi hari ini mungkin akan tercatat dalam buku sejarah. Generasi mendatang mungkin akan membaca tentang masa ini. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana dunia bisa sampai pada titik ini. Dan mereka mungkin juga akan bertanya, apakah manusia benar-benar belajar dari masa lalu? Atau apakah kita hanya mengulang cerita yang sama dengan cara yang berbeda? Harapan di tengah kegelapan. Namun bahkan di tengah perang sekalipun, selalu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Harapan. Di banyak tempat yang terkena konflik, masih ada orang-orang yang membantu satu sama lain. Tetangga yang saling berbagi makanan. Relawan yang membantu korban perang. Dokter yang tetap bekerja meskipun risiko sangat besar. Semua itu menunjukkan satu hal penting, bahwa bahkan di tengah kegelapan sekalipun, kebaikan manusia masih ada. Refleksi untuk kita semua. Konflik besar seperti ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi seluruh dunia. Karena perang tidak hanya terjadi karena senjata. Perang juga terjadi karena kebencian yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Karena ketakutan yang tidak pernah diselesaikan. Dan karena manusia seringkali lupa bahwa kehidupan jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam konflik. Sebuah pertanyaan untuk kita. Ketika kita melihat berita tentang perang, mungkin kita merasa bahwa semua itu sangat jauh dari kehidupan kita. Namun dunia saat ini semakin terhubung. Konflik di satu wilayah bisa mempengaruhi wilayah lain. Dan yang lebih penting, konflik seperti ini mengingatkan kita tentang satu kenyataan besar, bahwa kedamaian adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak boleh dianggap biasa. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan manusia tentang makna kehidupan, tentang kesabaran, tentang pengampunan, dan tentang harapan. Ketika dunia dipenuhi konflik, nilai-nilai itu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Karena tanpa kesabaran, manusia mudah terjerumus dalam kebencian. Tanpa pengampunan,
konflik akan terus berulang. Dan tanpa harapan, dunia akan terasa sangat gelap. Semoga konflik yang terjadi hari ini segera menemukan jalan menuju kedamaian. Dan semoga manusia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kemampuan untuk menjaga kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika menurutmu pesan ini penting, bagikan video ini kepada orang lain. Karena terkadang satu pesan kecil bisa menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa dunia ini terlalu berharga untuk dihancurkan oleh perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.